Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan Al-Firqatun Najiyah karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan di minggu lalu. Di minggu lalu kita membahas tentang at-tauhidu wa anwa'uhu. Tauhid dan pembagiannya. Perhatikan di papan tulis. Tauhid itu dibagi menjadi 3 berdasarkan istiqra', yaitu menggali dari Al-Quran dan Sunnah. Bukan membagi Tuhan jadi 3, sebagaimana kata orang-orang jahil. Ini sebagaimana di dalam bahasa Arab, kalimah atau kata itu dibagi jadi 3. Ada isim, ada fi'al, ada huruf. Tauhid dibagi 3 ini bukan membagi Allah jadi 3, tetapi mentauhidkan Allah dalam 3 sisi. Yang pertama adalah dalam rububiyahnya. Yang kedua adalah dalam uluhiyahnya, atau dari sisi uluhiyah. Yang ketiga apa kemarin? Asma wa sifat. Asma wa sifat. Cara mudahnya, rububiyah itu adalah mentauhidkan Allah dalam perbuatan Allah ke hamba. Seperti mentauhidkan Allah bahwa hanya Allah yang bisa menurunkan hujan. Bahwa hanya Allah yang mematikan. Bahwa hanya Allah yang menghidupkan. Hanya Allah yang mendatangkan jodoh. Hanya Allah yang memberikan rezeki. Dan seterusnya. Pengakuan-pengakuan tentang apa yang Allah lakukan kepada hambanya. Adapun tauhid uluhiyah adalah perbuatannya hamba ke Allah. Mentauhidkan Allah dalam perbuatan hamba kepada Allah. Seperti dalam doa, nazar, sembelih, atau nahar, atau dzabah, salat, isti'anah, istighosah, khauf, dan lain-lain. Yang kita kerjakan kepada Allah, bahwa hanya Allah yang berhak menjadi tujuan ibadah-ibadah ini. Sampai sini paham kemarin ya? Adapun yang kita mungkin minggu lalu agak-agak bingung, adalah mentauhidkan Allah dengan cara meyakini nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan yang Allah sifatkan untuk dirinya, atau yang Rasulullah SAW beritahukan tentang sifat Allah, tanpa apa kemarin? Tahrif, terus ta'til, terus ta'wil, tamthil, takyif, tafwid, tashbih. Nah ini minggu lalu kita baru jelaskan secara global, tapi belum kita baca di buku. Sekarang kita mau baca apa yang ditulis di buku. Minggu lalu belum sampai kan? Mari kita lanjutkan pembacaan tentang tauhid asma wa sifat. Penjelasannya, alif at-ta'wil huwa sarfu zahiril ayati wal ahadithi sahihati ila ma'nan akhara batilin. Mithlu istawa bima'na istawla. Artinya, kenapa? Oh, di buku terjemah berbeda. Antum pertamanya apa di situ? Antum fokus di terjemahan dulu. Di terjemah apa? Tahrif. Yang kedua?
ta'til. Yang ketiga, takyif. Yang keempat, tamtsil. Yang kelima, Tafwid. selesai. Oke. Di buku bahasa Arab, punya antum apa, Auf? Yang pertama, takwil. Muallim Khair mana? Punya antum apa? Belum dibuka? Punya antum? Takwil. Nanti saya jelaskan kenapa kok ada takwil, ada tahrif. Nanti saya jelaskan sebenarnya yang benar yang mana. Baca dulu yang di tempat antum. Yang pertama, tahrif adalah memalingkan zahir ayat dan hadis-hadis sahih pada makna lain yang batil dan salah. Seperti istawa atau bersemayam di tempat yang tinggi diartikan istaula, menguasai. Ya. Lanjut dulu. Ba at-ta'til huwa jahdu sifatillahi wa nafyuha anhu. Ka'uruwillahi 'ala as-sama'i faqad za'amatil firaqud dhallatu anna Allaha fi kulli makan. Yang kedua, taktil ialah mengingkari sifat-sifat Allah dan menafikannya, seperti Allah berada di atas langit. Sebagian kelompok yang sesat mengatakan bahwa Allah berada di setiap tempat. Jim at-takyif huwa takyifu sifatillah wa anna kayfiyataha kadza. Fa'uluwullahi 'ala al-'arsy la yushbihu makhluqatihi wa la ya'lamu kayfiyatahu ahadun illallah. Ketiga, takyif ialah memvisualisasikan sifat-sifat Allah, misalnya dengan menggambarkan bahwa bersemayamnya Allah di atas arsy itu begini dan begitu. Padahal bersemayamnya Allah di atas arsy tidak serupa dengan bersemayamnya para makhluk, dan tak seorang pun yang mengetahui gambarannya kecuali Allah semata. Dal at-tamthil huwa tamthilu sifatillahi bi sifati khalqihi. Faliqalu yanzilullahu ila sama'i kanuzulina. Wa hadithun nuzuli rawahu Muslimun. Wa minal kadhibi nisbatu hadha tashbihi ila Syekhul Islam Ibn Taimiyah idh lam najidhu fi kutubihi bal wajadna nafyahu litamthil wa tashbih. Yang keempat, tamthil ialah menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Karena itu, kita tidak boleh mengatakan Allah turun ke langit sebagaimana kita turun. Hadis tentang nuzul Allah atau turunnya Allah itu ada dalam riwayat Imam Muslim. Sebagian orang menisbatkan tasbih atau penyerupaan nuzul ini kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ini adalah bohong yang besar. Kami tidak menemukan keterangan tersebut dalam kitab-kitab beliau, justru sebaliknya yang kami temukan adalah pendapat beliau yang menafikan tamthil dan tasbih. Ha at-tafwid 'inda salafi fil kayfi la fil ma'na. Fal istiwa'u mathalan ma'nahu al-'ulu alladhi la ya'lamu kayfiyatahu illa Allah. Kelima, tafwid atau penyerahan. Menurut ulama salaf, tafwid hanya pada al-kaif atau hal atau keadaan, tidak pada maknanya. Al-istawa misalnya berarti al-'ulu atau ketinggian, yang tak seorang pun mengetahui bagaimana dan seberapa ketinggian tersebut kecuali hanya Allah. Nah. Habis? Masih ada? Ada tambahan. Oke, coba baca. Menurut mufawwidhah, orang-orang yang menganut paham tafwid, penyerahan atau tafwid dalam konteks ini adalah dalam masalah keadaan dan makna secara bersamaan. Adalah dalam masalah keadaan dan makna secara bersamaan. Pendapat ini bertentangan dengan apa yang diterangkan oleh ulama salaf seperti Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rabi'ah, guru besar Imam Malik, dan Imam Malik sendiri. Mereka semua sependapat bahwa istiwa atau bersemayam di atas itu jelas pengertiannya. Bagaimana cara atau keadaannya itu tidak diketahui, beriman kepadanya adalah wajib, dan bertanya tentangnya adalah bid'ah. Maksudnya, bertanya tentang bagaimana cara atau keadaan istiwa, bukan bertanya tentang pengertiannya. Karena sang penanya bertanya kepada Imam Malik, bagaimana Rob kita bersemayam? Lalu Imam Malik menjawab bahwa bertanya tentang cara atau keadaan bersemayam adalah bid'ah. Pengertian ini juga didukung karena Imam Malik berkata kepada si penanya, al-istiwa atau bersemayam di atas itu jelas pengertiannya. Maka bagaimana mungkin kemudian dia berkata, bertanya tentang peristiwa istiwa adalah bid'ah? Ini tentu tidak demikian pengertiannya. Di buku antum ada? Auf? Ada. Berarti belum masuk ya di sini. Berarti cetakan yang ada di sini belum masuk bab
Yang itu tadi. Di punya antum ada? Nggak ada. Punya antum ada? Arabnya? Ya. Berarti ini ada di cetakan yang keberapa itu? Cetakan nggak tahu keberapa tuh ya? Ya. Nanti antum masukkan sini ya. Kita nerjemahkan juga. Dan bagian yang ada di bawah tadi itu tidak ada di cetakan lama. Ya. Jadi berarti nanti harus ditambahkan. Oke, teman-teman masih bingung nggak? Apa itu tamtsil, takyif, dan lain-lain? Kalau masih, maka ketua kelas tolong hapus dulu papan tulisnya. Kita mulai dari yang mudah dulu. Yang mudah insya Allah adalah misalnya ta'til. Ini gampang untuk dipahami. Yang juga gampang dipahami takyif. Ya. Sebenarnya tamtsil juga gampang. Ya semuanya gampang. Asalkan butuh ketenangan belajar sama mencoba memahaminya beberapa kali. Kalau satu kali saja memang saya juga dulu belum langsung paham. Jadi harus sabar. Kita ambil yang gampang dulu yaitu takyif. At-takyif. Takyif itu dilarang dalam sifat Allah yang maksudnya adalah memvisualisasikan. Bagaimana bentuknya? Bagaimana sih caranya? Bagaimana sih kalau digambarkan gitu? Nah, kita mengimani sifat-sifat Allah tidak boleh takyif. Tidak boleh apa? Takyif. Misal, kita dapati ada beberapa sifat Allah di dalam Al-Quran ataupun Sunnah seperti wajah. Ada kata tangan. Ada kata kaki. Ada kata turun. Tidak boleh divisualisasikan bentuknya, caranya, gambarannya. Ini hukumnya adalah haram. Kita cukup mengimani Allah punya wajah. Dan tidak boleh digambar. Tidak boleh dikaifiyahkan. Karena tidak ada keterangan tentang hal itu. Tidak boleh digambarkan kaki. Kita cukup mengimani bahwa Allah punya kaki, tapi tidak boleh ditakyif. Bahwa Allah turun. Bagaimana cara turunnya? Wallahu a'lam. Kita cukup mengimani Allah turun karena Nabi bilang begitu. Gak boleh divisualisasikan caranya. Kalau ada yang berani memvisualisasikan, kita tanya, kamu dapat keterangan itu dari mana? Misalnya anggap saja ada orang bilang, ini arsy Allah, ini langit dunia, terus ada talinya. Misalnya, anggap saja ada dai berani bilang begitu. Kita nanya, di mana kamu dapatkan dari Al-Quran, Sunnah, atau keterangan para sahabat Nabi yang mengatakan bahwa begitu cara Allah turun? Dari mana? Kamu pernah lihat sendiri? Sahabat-sahabat Nabi aja nggak ada yang lantih nanya-nanya begitu. Tahu lantih? Apa ya? Bahasa Indonesia lantih apa? Lancang ya. Nggak ada yang lancang nanya-nanya. Makanya ada orang datang kepada Imam Malik. Dia tanya tentang al-istiwa. Bagaimana Allah bersemayam. Maka Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Allah itu bersemayam, itu sifat Allah sudah diketahui. Wal kaifu majhul, tapi kaifiyahnya tidak ada yang tahu. Wasu'alu anhu bid'ah, dan nanya-nanya kaifiyahnya adalah kebidahan. Wal imanu bihi wajib, tapi beriman bahwa Allah bersemayam itu wajib. Soalnya Allah yang bilang. Kalau kamu tidak beriman Allah bersemayam, maka kamu tidak beriman dengan Al-Quran. Paham? Takyif, paham ya? Nggak boleh divisualisasikan. Ini gampang kan?
Ada yang masih susah? Kalau untuk takyif gampang ya? Ini baru satu. Sekarang yang kedua. Namanya at-ta'til. Ini juga insya Allah gampang. Yaitu at-ta'til. At-ta'til itu artinya menolak bahwa Allah punya sifat itu. Ta'til itu artinya menolak, menafikan, nggak percaya bahwa Allah punya ini. Misalnya disebutkan nas tentang wajah, tentang tangan, tentang kaki, tentang turun, dia bilang saya nggak percaya Allah punya wajah. Saya nggak percaya namanya tangan. Loh, kamu nggak pernah baca Al-Quran? Saya nggak percaya ada kaki. Kamu nggak percaya? Sahabat Nabi aja percaya kok sama Nabi. Aku nggak percaya Nabi itu Allah itu turun. Loh, Nabi yang bilang Allah turun? Gimana? Pokoknya saya nggak percaya. Nah ini juga haram. Bahkan ini bisa kufur. Ya. Saya bilang bisa. Tapi kita tidak mengatakan otomatis siapa punya akidahnya gini langsung kufur. Karena dalam takfir juga ada syurut, ada syarat-syarat. Tidak langsung dikafirkan secara otomatis. Tapi kita bilang berpotensi atau bisa kufur. Karena seolah-olah dia tidak percaya, menafikan atau menolak apa yang Allah dan Rasulnya katakan untuk dirinya Allah. Seolah-olah tidak percaya dengan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya atau yang Rasulullah kabarkan tentang Allah. Kalau kamu nggak percaya, kamu bisa potensi kufur. Nah, ini gampang. Bilang dulu, insya Allah. Ada yang masih merasa susah untuk ta'til? Percaya lagi. Paham kan? Paham. Ini kita hapus ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, nah ini mulai agak sedikit, susah sedikit. Sebelum merasa susah, coba istighfar dulu. Istighfar dulu. Supaya masuk ilmunya. Yang ketiga, namanya adalah, kita ambil yang mudah aja. Yaitu tamtsil. At-tamtsil. Artinya menyerupakan. Dia percaya tapi dia serupakan dengan makhluk dari semua sisi. Baik nama maupun sifat maupun cara atau bentuk atau visualnya. Namanya disamakan, cara, bentuk, visual pun semuanya disamakan. Itunya ditamtsil. Modelingnya Allah jadinya modeling. Jadi Allah dimodelkan seperti makhluk. Dia percaya, kalau nomor 2 tadi kan tidak percaya. Lah ini dia percaya. Bahkan percayanya dia sudah juga mencapai tingkat derajat kufur. Dia bilang wajah. Oh, saya percaya orang Allah yang bilang. Terus dia bilang wajahnya Allah itu kayak gini bentuknya. Dia visualisasikan. Dengan ada model penyamaannya. Misalnya saja dia bilang Allah itu wajahnya kayak Nabi Adam. Misalnya gitu. Sama persis. Ada matanya, ada hidungnya, ada ini. Turun, ya kayak kita ini turun. Ya, bagaimana turun? Ya Allah turun, misalnya tek 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 gitu turun. Allah punya tangan, ya tangannya kayak kita. Allah itu punya kaki dan kakinya itu kayak kita, kayak kaki manusia, bentuknya tuh kayak gitu. Jadi dia serupakan dengan siapa? Makhluk. Mudah? Mudah atau enggak? Insya Allah. Ada yang mirip dengan tamtsil.
tapi beda. Serupa tapi tak sama. Yang disebut dengan tashbih. Tashbih. Tashbih ini seperti tamtsil, tapi bukan tamtsil. Karena kalau tamtsil itu serupa dengan makhluk dari semua sisi. Namanya disamakan, cara bentuk visualnya disamakan. Adapun tashbih yang dia samakan hanya cara bentuk visual. Ya, ini juga salah. Tapi ada sisi tashbih yang tashbih ini sebenarnya boleh. Yaitu dari sisi nama saja. Nama oke. Kayak wajah ya dalam bahasa kita wajah. Dalam bahasa kita tangan, turun, kaki. Meskipun dalam bahasa Arabnya bukan ini. Tapi kita serupakan dari sisi hanya nama. Tapi tidak dari sisi apa? Cara. Atau bentuk. Atau visualnya. Ini haram hukumnya. Sejujurnya saya juga baru dapat faedah ini. Karena di beberapa literatur kita dapati tamtsil sama tashbih digandengkan. Langsung digandeng. Tidak boleh tamtsil dan tashbih. Tapi ada penjelasannya Syekh Utsaimin. Tadi saya baca di islamway.net. Beliau mengatakan kalau mau mengkritisi atau kalau mau kita salahkan, yang salah itu yang ini, tamtsil. Ini yang jelas salah. Adapun tashbih tergantung tashbih apa. Kalau tashbih nama boleh. Adapun tashbih cara bentuk visual ini yang nggak boleh. Paham? Mungkin penulis atau beberapa penulis yang lain supaya pendekatannya kepada kita yang baru belajar itu mudah. Kalau langsung didetailkan gini, khawatirnya habis itu antum lari. Pusing kajiannya. Tidak paham aku gitu. Mungkin minggu depan sudah ada yang pergi nih. Jangan ya. Kalau langsung dituliskan, didetailkan bahwa tamtsil itu dengan tashbih tidak samanya sisinya gini. Khawatirnya orang bingung. Maka ada sebagian penulis yang mungkin targetnya adalah orang penuntut ilmu pemula, dibikinlah ini seolah-olah apa? Sama. Padahal tidak sama. Ada letak tidak samanya juga, yaitu dalam Al-Quran, di surat Asy-Syura ayat 11. Allah katakan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah tidak mengatakan la yushbihuhu syai'un. Allah enggak pakai istilah tashbih, tapi Allah pakai istilah tamtsil. Laisa ka mithlihi. Mithal alias tamtsil. Kira-kira satu akar kata enggak? Kamithlihi atau mithlihi atau mithl dengan tamtsil. Nah, Allah menggunakan diksi mithl. Laisa kamitslihi, tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah tidak bilang laisa yushbihu atau laisa kasyibhi. Tidak seperti mirip. Nah, saya tanya kalau dalam bahasa kita, serupa sama mirip itu sama atau beda? Jawab. Beda. Kalau serupa, berarti sama dari semuanya. Kalau mirip, ada keserupaan di sebagian saja. Nah, syibah atau tashbih itu memiripkan. Sedangkan tamtsil menyerupakan. Ini lebih parah tamtsil ini daripada tashbih. Adapun tashbih alias mirip,
Mirip dari sisi apa dulu? Dari sisi nama. Di kita ada padanan kemiripan katanya. Namanya ada padanannya. Tapi visualnya nggak ada. Dalam bahasa apapun nggak boleh. Paham tuh? Ini tamsil dengan tasbih. Sehingga Syekh Utsaimin lebih setuju jangan pakai tasbih. Lebih setuju kalau pakai tamsil. Lagi pula Ahlus Sunnah itu dituduh sebagai kaum musyabbihah yang suka ngemirip-miripin. Kita bilang kami nggak pernah tasbih. Ya. Kita pun menolak namanya tamsil. Tadi kan dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu dituduh sebagai kaum tasbih dan tamsil. Justru yang kita dapati di kitab-kitab beliau menolak baik tamsil maupun tasbih. Begitu. Tapi mungkin maksudnya menolak tamsil dan menolak tasbih kalau yang dimaksud adalah tasbih cara, bentuk, visual. Adapun nama, mau tidak mau karena kita butuh padanan Arabnya ke bahasa kita. Sampai sini paham? Jadi kalau antum ditanya, apa bedanya tamsil sama tasbih? Satu, di dalam Al-Quran yang ada adalah tamsil. Dua, tamsil itu serupa. Sedangkan tasbih mirip. Serupa artinya sama dalam segala sudut. Sedangkan tasbih adalah sama tapi di sudut mana dulu. Paham? Yang ketiga, bahwa Ahlus Sunnah pun tidak pernah mentasbihkan ini. Tidak pernah tasbih, tidak pernah tamtsil. Ya. Tetapi orang-orang menuduh Ahlus Sunnah sebagai kaum musyabbihah. Kadung sekalian bilang aja. Ya. Seperti orang yang suka bilang Wahabi itu mujassimah. Nah, kadung aja sekalian bilang gitu. Sedangkan mengatakan mujassimah berarti Allah itu punya jism. Allah punya jism berarti Allah punya raga alias badan. Lalu kita dibilang Allah punya badan yang badannya kayak kita, ini kufur. Ya. Nah, ini tuduhan yang sekalian gitu. Ya. Dan ini semuanya adalah kesalahpahaman. Sampai sini paham? Kita baru dapat 4 istilah. Yang pertama takyif, yang kedua ta'til, yang ketiga tamtsil, sama yang keempat tasbih. Baru dapat 4. Masih ada 3 lagi. 7 totalnya. Yang keempat adalah tafwid. At-tafwid. Tafwid itu artinya ini agak-agak berat sedikit. Istighfar lagi. Apa itu tafwid? Tafwid itu artinya menyerahkan nama dan sifat Allah itu kepada Allah. Jadi wajah itu apa? Ya kita serahkan aja lah. Wajah itu apa sih, terserah Allah deh. Kamu tahu nggak turun? Allah itu turun. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Allah itu turun. Allah Rabb kita tabaraka wa ta'ala, kata Nabi, turun ke langit dunia. Kamu nggak ngerti makna turun. Perlu dijelaskan itu apa itu turun. Dia bilang enggak usah dijelaskan. Kita serahkan saja apa itu turun kepada Allah semata.
Ini seolah-olah bijak. Seolah-olah, oh iya, kita serahkan kepada Allah semata. Kita ini bodoh gitu. Kita nggak bodoh, kita masa orang Indonesia nggak tahu apa itu turun? Apa itu turun? Dari atas ke bawah. Kamu takut bilang Allah itu di atas? Nabi yang bilang, kamu nggak ngerti apa itu turun. Begini saja, daripada kita berdebat, kita serahkan turun itu apa hanya kepada Allah. Ini seolah-olah bijaksana, padahal pura-pura bodoh. Yang namanya turun itu perpindahan dari atas ke bawah. Adapun bagaimana caranya Allah turun, sebagaimana kata Imam Malik, wal kaifu majhul. Caranya bagaimana kita nggak tahu, tapi beriman bahwa Allah itu turun, itu adalah wajib. Karena Nabi yang bilang. Masa nggak tahu? Gitu. Sehingga nggak boleh kemudian mengatakan saya serahkan nama dan sifat Allah itu hanya kepada Allah. Yang boleh adalah menyerahkan kepada Allah dari sisi kaifnya. Kaifiyahnya. Kaifiyahnya hanya kepada Allah. Tapi namanya kita tahu maknanya. Jadi yang boleh tafwid kaifiyah. Adapun tafwid makna kita diberitahu. Contohnya istiwa itu ada kok. Disebutkan oleh para sahabat, para salaf. Mereka mengatakan al-istiwa itu adalah ala wartafa'a. Wartafa'a. Di atas, tinggi. Ya. Atau seperti ulullah. Allah itu tinggi di atas langit. Antum kalau berdoa hadap mana? Dosa kita deh, anak kecil aja. Anak kecil mana? Anak kecil. Itu berapa umurnya? Mau 6 tahun. Siapa namanya? Ahmad. Ahmad coba berdoa. Kalau berdoa bagaimana? Kayak Pak Ahmad. Ini dia belum ngerti loh. Ahmad tahu nggak tafwid apa? Nggak ngerti kan? Dia nggak ngerti. Ahmad kalau berdoa kayak apa caranya? Tangannya gini. Allah di mana? Kalau ngelihat Allah kemana? Ke atas. Ini anak nggak ngerti tafwid, takyif, tamtsil, ta'til. Tapi kita nggak usah ngajarin dia. Kemana dia ngelihat? Allah di mana? Dia langsung gini tadi. Kemana? Ke atas. Kenapa kau takut bilang Allah di atas? Apakah kita sebodoh itu nggak ngerti apa arti kata turun? Nggak pernah sekolah? Turun itu dari atas ke bawah. Itu namanya turun. Dan seharusnya memang tidak perlu didefinisikan. Justru mendefinisikan sesuatu kadang-kadang membuat sesuatu jadi sulit dipahami. Karena yang sudah jelas mau diperjelas malah jadi rumit. Ya tuh enggak? Apa itu meja? Meja adalah sebuah benda yang mau diperjelas malah nggak jadi jelas. Coba antum definisikan meja apa? Tapi kalau nggak usah definisi, tahu meja, tahu orang kita sekolah, kita belajar. Turun masa nggak ngerti artinya apa? Jadi untuk tafwid, iya kita wajib tafwid kalau kaifiyah. Tapi kalau makna, kita harus tahu. Dan kita diberitahu. Para sahabat dahulu itu nggak ada yang protes. Dengan makna istiwa itu nggak ada yang protes. Antum pernah dengar kisah sahabat Nabi yang bernama Muawiyah bin Ahkam As-Sulami. Muawiyah ini punya budak wanita, disuruh jaga kambing-kambing. Tapi budaknya lalai sehingga kemudian kambingnya diterkam serigala. Pernah dengar ceritanya? Terus Nabi suruh apa? Ini Muawiyah bukan Muawiyah bin Abi Sufyan ya. Muawiyah yang lain lagi. Bin Al-Hakam As-Sulami. Apa dia bilang? Ya Rasulullah, ada saya punya budak, saya tampar. Soalnya saya jengkel, disuruh jaga kambing, diterkam sudah. Serigala apa? Kambing saya.
Terus Nabi bilang, coba mana panggil budaknya. Dipanggil budaknya. Apa yang Nabi tanya sama dia? Aina Allah. Di mana Allah? Budaknya bilang apa? Allahu fis sama. Allah di atas langit. Loh, coba antum lihat langit kemana? Masa begini? Allah di langit. Mana langit, Dek? Langit gitu. Semua lihat ke atas. Sehingga yang namanya kalau Allah turun, berarti turun ke bawah. Bahkan dosa pakai kata ke bawah. Memangnya ada turun ke samping? Dia tuh turun kemana? Dia turun ke samping. Kayak apa turun ke samping? Ya, turun itu ke bawah. Sampai sini paham? Serius, paham gak? Nanti antum ketemu ahlul bidah, harus bisa jelasin. Ini baru dapat 5. Tafwid. Satu lagi yang agak berat, yaitu takwil dengan tahrif. Makanya tadi di bukunya, di kitab Arab, takwil. Tapi ketika di buku bahasa Indonesia, sang penerjemah langsung menerjemahkannya jadi tahrif. Nah itu ada usul-usulnya. Ada asal-usulnya kenapa kok diterjemahin seperti itu. Nah silakan, dosa-dosa. Saya sendiri aja. Ini berarti kita ganti. Yang ke-6 namanya takwil. Dan di sebelah sini ada namanya tahrif. Saya hapus semua aja ya. Ini paham sudah ya? Nanti kalau teman-teman tidak paham, nanti insya Allah kan ada versi rekaman. Nanti pas nonton rekaman, bisa sambil dipahami lagi. Jangan lupa kalau lagi nonton, like, comment, share, subscribe, subrek. Ada takwil dan ada tahrif. Dan takwil sama tahrif ini tidak sama. Dia serupa tapi tak sama. Mirip-mirip tapi tak sama. Apa itu takwil? Begini, lihat. Takwil itu apa tadi? Kalau di situ dibilang apa? Menyelewengkan, kok apa sebenarnya? Memalingkan. Memalingkan. Dipalingkan artinya dikembalikan kemana? Maknanya ke makna yang lain. Dan memalingkan makna ini bisa ada 2. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Jadi sebenarnya kata Syekh Utsaimin, takwil ini yang umumnya kita kenal. Kita bilang gak boleh takwil. Tapi sebenarnya takwil ini kalau dirinci ada yang benar, ada yang salah. Yang benar itu yang sering kita bilang tafsir. Seperti ini. Al-istiwa ditafsirkan ala wartafa'a. Itu sebenarnya takwil. Tapi takwil yang benar. Ada takwil yang salah. Dan takwil yang salah ini dilakukan dengan cara tahrif di antaranya. Sehingga lihat sini. Tahrif itu salah satu cara mentakwil yang salah. Tahrif itu bagian dari cara mentakwil. Tapi takwil belum tentu tahrif. Karena takwil ada yang benar. Namanya tafsir. Azan sudah? Lihat.
contoh tahrif yang membuat takwilnya jadi salah. Atau contoh takwil yang salah dengan cara mentahrif. Misal, ada orang tidak mau dia beriman bahwa Allah itu bicara. Padahal ada firman Allah, wa kallamallahu Musa takliman. Dan Allah bicara kepada Musa sebenar-benar bicara. Orang tidak mau, masa Allah bicara? Nanti kalau Allah bicara, nanti kita bilang berarti, nih ya, saya tambahin sini ya, bicara. Jangan bilang Allah bicara dong. Kalau nanti Allah bicara, berarti itu sama dengan, berarti Allah punya bibir dong. Berarti Allah punya lidah dong. Wah, nanti kita jadi mujassimah dong. Sini lagi. Ya. Nanti kita jadinya musyabbihah dong. Jadi kitanya sesat nanti. Kita bilang bicara sesuai dengan apa yang mulia untuk Allah. Apa yang layak untuk Allah. Tapi kalau Allah yang bilang Allah bicara, dah beriman aja. Datang yang mau fawidah, yang tafwid. Kita serahkan saja hanya kepada Allah. Bicara itu apa kita nggak tahu, pokoknya hanya Allah yang tahu. Bodoh banget kamu nih. Gak pernah belajar apa? Bicara itu apa? Bicara. Ya bicara, ada kata-kata dengan perkataan yang dipahami, itu namanya bicara. Dan Allah yang bilang, Allah bicara. Kamu kok gak percaya? Datang yang mu'attilah, yang ta'til. Oh saya gak percaya. Oh ini bisa kufur. Dia bilang, datang yang tamsil. Dia bilang, oh Allah itu bicara. Caranya tuh kayak kita ini. Gitu. Paham? Yang benar bagaimana? Allah bicara tanpa, dari satu, tanpa, nomor satu tadi, takyif, ta'til, tamthil, ataupun tasbih, tanpa tafwid, itu tafwid kaif, tanpa tahrif. Gimana caranya orang mentahrif? Kalau kita lihat, terus yang gak percaya itu dia apa yang dia lakukan? Yang gak percaya itu dia ganti harokatnya jadi fathah. Jadinya bukan Allah pelaku, karena kalau Allahnya fa'il pelaku, dia marfu' dengan dhamma. Tapi Allahnya diganti pakai fathah biar dia mansub, biar dia jadi objeknya. Sehingga Musa nanti jadi fa'ilnya, jadi pelakunya. Sehingga Musa bicara sama Allah. Dia nggak mau bilang Allah yang bicara. Dia maunya Musa yang bicara. Sama yang ada di buku. Istawa. Istawa jadi istaula. Ditambahin lam di sini. Istawa, Allah bersemayam. Dia bilang enggak, saya enggak mau. Enggak percaya saya. Kembali ke yang nomor satu. Siapa namanya tadi? Yang takyif. Oh, Allah itu semayam. Semayam itu apa? Semayam, duduk kayak kita, duduk. Terus dia gambarkan, kayak gini loh. Dia bersila misalnya, di atas meja. Tapi ada kolongnya. Dia bilang, gini caranya, gini. Dia gambarkan. Itu si yang pertama, takyif. Ada berapa orang di sini ya? Ada 7 orang ya. Yang takyif begitu. Yang ta'til bilang, oh gak boleh kita kufur nanti, kita jadi mujassimah. Pokoknya gak boleh percaya bahwa Allah itu bersemayam. Meskipun di Quran. Datang yang tamsil. Dia bilang, caranya Allah semayam serupa dengan makhluk. Datangnya agak malu-malu. Yang tasbih. Dia bilang, ya mirip-mirip kayak kita lah. Cuman ya Wallahu alam sih ya, wallahu alam tadi. Ya mirip-mirip gitu. Malu-malu dia. Datang yang tafwid. Allah semayam, hanya Allah yang tahu. Hanya Allah, kita tidak boleh, pokoknya tidak boleh bicarakan, hanya Allah yang tahu. Itu tafwid. Datang yang takwil dengan versi tahrif. Dia bilang, bukan istawa. Kita ganti jadi istaula. Tambahin lam. Biar jadinya Allah berkuasa.
Jadi Allah itu berkuasa di atas arsy. Paham? Bagaimana akidah yang benar? Akidah yang benar, akidah salaf. Akidahnya salaf ketika mereka dengar Nabi diturunkan wahyu tentang wajah, diturunkan wahyu tentang tangan, diberikan wahyu oleh Allah bahwa Allah turun kepada Nabi. Nabi beritahu kepada para sahabat, satu, gak ada yang takyif. Nabi pergi terus Abu Bakar, gini caranya takyifnya Allah tuh kayak gini ya. Gak ada. Gak ada yang ta'til. Misalnya Utsman, kalau saya gak percaya, biarpun Nabi yang ngomong gak percaya. Gak ada yang tamthil, menyerupakan dengan makhluk. Tidak ada yang tashbih. Tidak ada yang ta'wil, tidak ada yang tahrif. Semuanya dengar Nabi ngomong, semuanya cuma beriman. Berarti akidah kita terhadap apa yang Allah beritahukan tentang dirinya, apa yang Nabi beritahukan tentang Allah adalah beriman dengan nama dan sifat Allah tanpa takyif, ta'til, tanpa tamthil, tanpa tatfid, dan tanpa tahrif. Ustadz nggak bisa pakai yang takwil. Soalnya di buku pakai takwil. Nah, di sini letak kritisnya. Syekh Utsaimin bilang, takwil itu ada yang benar masalahnya. Seperti ini, istawa jadi ala wartafa itu adalah takwil, tapi takwil yang benar namanya tafsir. Jadi kita lebih bagus pakai kata tahrif. Sebagaimana tamthil dengan tashbih, lebih tepatnya pakai kata tamthil. Azan dulu. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Ada yang bertanya? Kenapa kalau melakukan apa tadi yang antum sebut? Ta'til. Itu bisa kufur, terus yang lain nggak bisa kufur. Bisa kufur. Kalau yang lain langsung kufur. Apakah tadi saya mengatakan yang lain langsung kufur? Saya bilang begitu? Anda ada bilang begitu? Apakah Anda bilang begitu? Kayaknya enggak ada. Iya. Iya. Perlu dijelaskan bahwa akidah Ahlussunnah dalam takfir
Itu ada takfir mujmal, ada takfir muayyan. Ada takfir yang global. Global itu artinya menghukumi sebuah perbuatan saja. Adapun pelaku orangnya, itu namanya takfir muayyan. Dalam penjelasan-penjelasan ini adalah takfir mujmal. Mujmal. Apa itu mujmal? Global. Ada yang muayyan. Muayyan itu pas ketemu pelaku. Kita nggak boleh takfir muayyan. Kecuali apabila satu, kitanya ahli ilmu. Nah, kita ke siapa? Ketemu dengan orang tiba-tiba, sampean tasbih ya? Ya, kufur. Ya, jangan masuk masjid sini. Gak boleh. Atau di situ dipasang haram sholat di sini. Yang berakidah takyif, ta'til, tasbih, tamtil. Enggak. Paham? Karena itu sifatnya tunjuk hidung. Kita ini menjatuhkan vonis kafir, apakah kita ahli ilmu? Yang kedua, bisa jadi ketika dialog, mungkin seolah-olah di kepala kita ini kafir. Padahal ada syubhat di kepalanya yang kita belum bisa memberantas syubhat itu. Karena kita sendiri pas ngomong minim ilmu. Ketiga, butuh iqamatul hujjah yang betul-betul iqamatul hujjah. Yaitu menjelaskan dengan dalil-dalil. Adapun orang awam saat menjelaskan belum tentu punya kemampuan menjelaskan yang membuat orang paham. Paham? Bisa jadi ada mawanya. Ya, bisa jadi orangnya misalnya yang kita mau hukumi kufur ini dia melakukannya terpaksa. Ya, contoh, mengucapkan kalimat-kalimat kufur seperti Al-Quran itu sampah, Al-Quran itu Al-Quran itu bisa kufur nggak? Bagaimana kalau seandainya ada orang disuruh ngomong gitu tapi ada pisau di lehernya? Apakah bisa dihukumi kufur? Gitu. Bisa dipahami? Nah, jadi ada namanya takfir global. Ada takfir muayyan. Apakah yang melakukan ini semuanya berarti sama dengan takfir, sama dengan kafir individu per individu? Jawabannya tidak. Makanya tadi saya bilang bisa jadi. Kapan dijatuhkannya? Ya, para ulama dialog misalnya dengan siapa? Yang sama-sama ngerti bahasa Arabnya. Nah, kalau kita di kalangan orang awam, ini pelajaran untuk tidak kita lakukan, tapi bukan kemudian kita arahkan kepada orang-orang yang masyarakat awam, terus kita letakkan kafir gitu. Paham ya? Ngomong-ngomong, ta'til bisa kufur. Tamsil kufur, bisa kufur atau kufur. Tafwid bodoh. Ya. Tasbih bisa kufur. Tapi tergantung tasbih apa dulu. Tasbih kaifiyah iya bisa kufur. Takwil yang mana dulu? Takwil yang benar boleh. Tapi siapa yang melakukan takwil tafsir? Apa kita? Enggak boleh. Kita siapa? Ini siapa yang melakukan takwil yang benar alias tafsir? Para ulama. Nah, tahrif, nah ini bisa kufur. Tapi semua hanya sekedar bisa. Apakah pelakunya pasti begitu? Tergantung. Tergantung tadi. Siapa yang menjatuhkannya? Kepada siapa dijatuhkan? Sudah ada iqamatul hujjah belum? Paham ya? Nggak usah lah soal ini kan ribet ya. Belum tentu orang awam kita maupun orang awam sana paham. Ini aja mungkin teman-teman kalau disuruh nggak boleh buka buku ya. Seandainya disuruh nggak boleh buka buku, coba sebutkan perbedaan 7 itu. Mungkin di antara kita juga masih kalau nggak salah masih terbalik-balik. Termasuk juga orang awam di luar sana. Oke, nggak usah lah bab ini. Bab datang ke kubur terus berdoa di kubur. Ya wali, minta rezeki ya Allah. Kita bilang permintaan kepada yang bukan Allah, permintaan kepada kuburan, itu takfir mujmalnya iya kufur. Tapi kalau ketemu pelakunya, apakah pasti dianggap kufur? Belum tentu. Ya, kita siapa?
Bisakah kita mematahkan hujahnya? Takutnya ternyata kita nggak bisa mematahkan hujahnya. Terus kita, udahlah, malas dialog sama kamu, kafir. Terus pergi, gitu. Paham ya? Artinya jangankan yang ribet, yang seperti ini, yang susah dipahami. Yang gampang dipahami saja, belum tentu kita langsung jatuhkan takfir muayyan. Karena ada syarat, ada mawani'. Ya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.